Cerita adanya kota Agartha sudah ada sejak penyebaran agama Hindu di India. Agartha disebut-sebut sebagai kota legendaris yang bagaikan surga. Tempatnya berada di bawah tanah atau di dalam rongga bumi. Kalau kalian nonton Stranger Things, dunianya Vecna itu bisa dibilang tempatnya Agartha. Bedanya kalau Vecna kan gelap ya, dark. Sedangkan kalau Agartha tempatnya sangat indah. Kepercayaan orang-orang tentang kota yang berada di bawah tanah ada hubungannya dengan teori ilmiah tentang hollow earth atau teori bumi berongga. Katanya, manusia-manusia yang tinggal di dalam inti bumi bentuknya mirip dengan manusia tapi punya kekuatan dan pengetahuan layaknya dewa. Cerita Agartha mirip dengan legenda Shambhala, kerajaan misterius layaknya surga yang penduduknya sangat damai. Katanya terletak tersembunyi di Tibet di antara pegunungan Himalaya dan tepatnya berada di balik gurun Gobi. Kalian tahu nggak? Di gurun Gobi sering ditemukan bangkai ikan dan hewan-hewan air. Katanya bangkai-bangkai hewan air ini berasal dari perairan Shambhala yang berada di bagian bawahnya. Kisah kota Agartha juga ada dalam budaya Rusia kuno yang mempercayai keberadaan sekte 9 abad yang tinggal di negara Belovodye. Bahkan, Pangeran Vladimir dulu menyuruh semua biksu-biksu kepercayaannya untuk mencari letak Belovodye. Belovodye disebut sebagai tempat di bumi yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Dalam perjalanan menuju Belovodye, para pencarinya harus mensucikan diri dari niat-niat dan pikiran buruk. Tapi, bagi banyak kebudayaan di benua-benua Asia, legenda yang paling sering didengar adalah dalam bahasa Sanskerta, yaitu negara Shambhala, yang berarti tempat perdamaian dan ketenangan. Langsung aja kita bahas tentang Agartha, Shambhala, dan negara-negara lain yang katanya berada di dalam inti bumi. Welcome to Ruang Gelap. Agartha dan Shambhala sering dikaitkan satu sama lain, padahal mereka adalah dua tempat yang berbeda. Shambhala dikatakan merupakan negeri yang ada di atas langit, sedangkan Agartha adalah kota yang ada di dalam inti bumi atau bawah tanah. Di masa dulu, ada banyak orang yang berusaha mencari keberadaan Agartha. Misalnya pada tahun 1930, 1934, dan 1938, Hitler menyuruh Nazi untuk mencari letak Agartha. Tapi karena pencarian ini tidak pernah membuahkan hasil, dan juga menurut ilmu pengetahuan modern, teori ini kemungkinan besar tidak masuk akal, jadi banyak yang berhenti mencari Agartha dan tidak begitu memperhatikan legenda ini. Cuman kalau dipikir-pikir lagi cukup aneh ya. Kok bisa ya, di dalam budaya-budaya kuno di peradaban dan benua yang berbeda, semuanya punya cerita tentang kota yang ada di bawah tanah. Tadi kita sudah bahas di India dan Rusia kuno. Sekarang kita bahas dari segi agama Yunani. Kalian tahu Hades kan? Dalam mitologi Yunani, Hades adalah dewa di dunia bawah tanah. Apakah ini kebetulan? India, Rusia, Yunani, tempat yang berbeda-beda. Kalau di Inggris, ada yang namanya legenda anak-anak dari Woolpit. Ceritanya, dulu pernah ada anak-anak berkulit hijau yang makan kacang-kacangan dan juga berbicara bahasa asing. Waktu bertemu penduduk bumi, mereka mengaku berasal dari dunia di bawah tanah yang semuanya berkulit hijau. Legenda anak-anak Woolpit sangat terkenal dan dipercayai memang terjadi. So, bisa dibilang hampir semua negara punya cerita masing-masing tentang negara di bawah tanah. Tapi, orang pertama yang mencetuskan cerita tentang Agartha adalah seorang pria dari Prancis yang bernama Alexandre Sonives de Alevandre. Ini kayaknya gue salah sebut namanya, kalian bisa baca sendiri. Gak bisa bahasa Prancis, sorry. Sonives mengatakan bahwa keberadaan Agartha memang benar dan diyakini berada di pegunungan Himalaya di Tibet. Tapi ada beberapa teori tentang di mana sebenarnya letak kota Agartha. Yang jelas, penduduk Agartha disebut-sebut ekstradimensional dan spiritual. Menurut catatan sejarah, seorang pelaut dari Norwegia yang bernama Olaf Jensen pernah masuk menggunakan kapal ke dalam rongga yang ada di perairan Kutub Utara. Olaf Jensen sempat tinggal selama 2 tahun bersama penduduk di bawah tanah. Katanya, pintu masuk ke dalam negara ini berupa gua setinggi 3,5 meter
dan negaranya dikelilingi oleh matahari yang berasap. Ada juga yang bilang di atas langitnya ada negara Shambhala, di bawahnya adalah kota Agartha. Penduduk di Shambhala lebih friendly, penduduk di Agartha lebih pendiam dan tertutup. Konon peradaban ini dulunya sama seperti kita, ada di permukaan bumi. Tapi karena ada banyak bencana alam dan juga perang, mereka berusaha melindungi diri dengan cara tinggal di bawah tanah. Awalnya hanya sebagai tempat perlindungan, tapi karena merasa lebih aman, tentram, damai, dan tidak diganggu oleh kerusakan lain, mereka enggak mau lagi muncul ke permukaan. Kisah Agartha juga disangkut pautkan dengan peradaban terbesar yang hilang di dunia. Gue yakin kalian sudah sering dengar yang namanya Atlantis. Selain Atlantis, ada satu peradaban lagi yang juga katanya menjadi saingan Atlantis, yaitu peradaban Lemuria. Teori ini dicetuskan oleh Ledley Sclater, ahli burung di Museum Inggris yang kebingungan saat melihat fosil burung di India dan Madagaskar mirip. Padahal kalau kita lihat jarak antara India dan Madagaskar jauh dan tidak dihubungkan oleh apapun. Jadi kok bisa hewan-hewannya sama? Makanya muncullah sebuah teori yang mengatakan mungkin dulunya ada benua yang menjembatani antara India dan Madagaskar. Tapi karena pergeseran lempeng tektonik, benuanya hilang. Dan benua ini adalah tempat peradaban Lemuria. Katanya, sisa-sisa peradaban Lemuria dan Atlantis masuk ke dalam inti bumi. Dan para penduduknya yang berhasil selamat melanjutkan hidup di bawah tanah. Mereka kemudian menjadi bangsa Agartha. Itulah kenapa bangsa Agartha punya kemampuan dan juga pengetahuan teknologi yang tinggi. Karena dulunya peradaban mereka sudah sangat maju, bahkan lebih dari manusia bumi. Karena mereka sudah mencicipi teknologi Lemuria dan Atlantis. Secara kebetulan di Tibet ada sebuah kuil mistik disebut Patala. Di dalamnya tinggal orang-orang gua yang sengaja hidup dengan sistem kuno. Dan katanya, orang-orang ini tinggal di gua-gua di sepanjang benua Asia, bahkan sampai ke benua lain. Katanya mereka menjaga pintu masuk ke dalam negara bawah tanah. Pintu masuk negeri ini katanya berada di dalam perairan sungai, danau, atau air laut yang sangat dalam dan tersembunyi. Makanya sangat sedikit manusia yang bisa masuk ke negeri ini. Kalau misalnya ada penampakan yang muncul dari perairan, bisa jadi itu adalah bangsa Agartha yang sedang mengecek kehidupan di bumi. Mereka penduduk bawah tanah kadang-kadang ingin memantau apa yang sedang dilakukan manusia di permukaan bumi. Di negara India pun banyak yang percaya penduduk di kota Patala dan Bogavati adalah bangsa Agartha yang menyamar. Agak-agak mirip dengan cerita kota Saranjana dan Wentira yang ada di Indonesia. Kalau kalian belum nonton video pembahasannya, jangan lupa untuk klik linknya di sini. So, apakah mungkin kota Agartha adalah salah satu kota mistis atau kota gaib yang kemudian disebut-sebut tinggal di bawah tanah? Atau mungkin kota Saranjana dan Wentira juga berada di bawah tanah? Apakah ada hubungan antara kota-kota gaib dan kota-kota mistis ini? Kalau kalian sendiri percaya nggak bahwa di dalam rongga bumi ada kehidupan lain? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Tulis di kolom komentar bawah. Mari kita berdiskusi karena gue pengen mendengar pendapat kalian semua. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. I'll see you guys very soon in the next video. Kalau kalian punya request kasus, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Karena kita berusaha banget untuk merangkum dan membahas semua yang pengen kalian ketahui. Supaya nggak ketinggalan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian biar subscribers Ruang Gelap makin bertambah. Lebih dan kurang gue mohon maaf, terutama saat penyebutan nama Perancis tadi, kayaknya gue salah. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.